Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan nama saya Luciati SPDI, guru PAI di SDN 7 Muara Sugihan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjat Bat 3 di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025 dengan NIM 25104181532 dengan nomor daftar ujian 2025419081. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja modul pembelajaran dengan judul Allah Maha Segalanya dengan materi Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Somad, dan Al-Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, semangat ya hari ini ya. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, telah dipandu ibuku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum kita memulai materi, Ibu akan bertanya kepada kalian materi yang akan kita bahas mengenai Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Somad, dan Al-Wahid. Coba Ibu tanya dulu. Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Oke, semuanya pernah ya? Oke, coba Ibu tunjuk deh satu. Anggun. Bentar. Apa salah yang pernah kamu perbuat, Anggun? Tidak salat subuh, Tidak salat subuh. Kemudian apa yang kamu lakukan? istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Oke, kalau kita berbuat salah, kita harus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan selanjutnya, coba Ibu mau tanya dulu kabar kalian. Ya, coba kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Siswa kelas 6 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 6 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. Fokus. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Abdul Majid Rozak ada? Hadir. Andi Asifah Nur Askia? Hadir. Anggun Nur Aini? Oke. Atika Maulidia Putri? Cahya Ratu Balkis?
Ya, Muhammad Haris. Kita berangkat semua ya? Iya, semangat ya. Semangat. Oke, sebelumnya Ibu ada lagu Asmaul Husna mengenai Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Kita dengarkan bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng, oke? Oke. Marilah belajar Asmaul Husna. Marilah belajar Asmaul Husna. Ada Allah Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun seluruh dosa dan hilangnya kita. Kedua asma Allah Al-Afu. Kedua asma Allah Al-Afu artinya memaafkan segala salah kita, disengaja maupun tak sengaja. Ketiga asma Allah Al-Wahid. Ketiga asma Allah Al-Wahid artinya Maha Esa, tak ada sekutunya, jangan pernah berpaling darinya. Artinya Maha Esa, tak ada sekutunya, jangan pernah berpaling darinya. Keempat asma Allah As-Somad, Allah tempat bergantung, tempat meminta kita, bersyukur kita menjadi hambanya. Ya tepuk tangan. Ya. Sebelum itu untuk memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, Ibu harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Yang kedua, melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Kemudian yang ketiga, terbiasa menumbuhkan sifat mandiri dan bertanggung jawab. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah bab 2 mengenai Allah Maha Segalanya. Oke. Allah Maha Segalanya. Ngebahas yang pertama Al-Ghafar. Apa arti Al-Ghafar? Maha Pengampun. Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Nah, apa yang ditutup? Aib orang lah. Iya. Nah, di sini meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar dengan cara membiasakan untuk menutupi aib orang lain. Iya, kalau kita dengar berita yang tidak baik, misalkan tentang teman kita, jangan langsung disebarkan kepada orang. Kita cari tahu dulu apakah itu benar ataukah itu salah. Oke. Nah, Rasulullah bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Paham ya? Oke, setelah Al-Ghafar, kita masuk ke yang kedua yang akan kita bahas, yaitu Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Maha memaafkan. Al-Afu berasal dari kata afu yang artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyap. Ya, dengan sifat al-afunya Allah, Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian cara meneladani al-afu yaitu memaafkan kesalahan orang lain, menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain, serta tidak memelihara rasa dendam di dalam hati. Oke. Nah, ini tentang al-afu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Al-Wahid. Apa arti Al-Wahid? Maha Iya, Maha Tunggal atau Maha Esa, Maha Satu. Nah, di sini artinya Al-Wahid itu zat tunggal sendiri tanpa ada yang lain. Iya, Allah itu sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke, kemudian ciri-ciri orang yang mengimani keesaan Allah, itu yang pertama, apa? Iya, selalu mengucapkan la ilaha illallah. Oke, yang kedua, oke, selalu melaksanakan sholat. Yang ketiga, iya, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian yang keempat,
menghindari perbuatan musyrik. Ya, yang kelima. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Oke, ini adalah mengenai Al-Wahid, Allah Maha Tunggal. Yang terakhir, yang akan kita bahas Al-Samad. Apa arti Al-Samad? Meminta segala sesuatu. Ya, Maha meminta segala sesuatu. Tidak ada selain Allah tempat kita memohon dan bergantung, tempat kita meminta, ya. Nah, di sini Al-Samad memiliki cara menjadi pribadi Al-Samad, yaitu dengan cara yang pertama, ya, yang kedua, oke, paham mengenai materi kita? Paham. Ibu akan membentuk kelompok, silakan bentuk kelompok. Ayo, geser sini. Ya, sini. Ayo, gerak. Nah, Najwa, maju Najwa. Ini berapa orang? Napal, geser dulu Napal. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, ya, nanti perwakilan maju ke depan. Yang akan kita bahas mengenai pohon kehidupan dari Al-Samad. Pohon kehidupan dari Al-Samad. Kalian diskusikan apa yang ingin kalian minta kepada Allah. Nanti Ibu kasih kertasnya, ditulis pakai spidol ya. Ini kurang. Oke. Apa yang ingin kalian minta kepada Allah, tuliskan di sini. 1 kelompok 2. Nah, silakan. Nih, 1 kelompok 2. Ayo. Nah, di sini ada pohon kehidupan. Misalkan ya. Oke. Ini cabang-cabangnya. Siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Boleh kelompoknya Anggun, silakan. Sebentar ya, gantian ya. Ya. Oke, ayo. Itu ada itunya di belakang. Silakan kalian buka, tempelkan. Mau ditempelkan di mana? Itu permintaan kalian. Ayo. Ya bisa. Oke, coba sebutkan apa permintaan kelompoknya Anggun. Bacakan. Oke, diberikan kesehatan di dunia dan akhirat. Betul nggak? Iya. Kemudian yang kedua. Dilancarkan rezekinya dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Oke, dilancarkan rezekinya dan bisa membahagiakan kedua orang. Oke, semuanya kita bilang amin. Oke, silakan duduk. Oke. Ya. Apa permintaannya, Irgi? Madep sini, madep depan sini, madep depan. Meminta. Oke, meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua. Iya, meminta keselamatan. Nah, dari sini kalian paham tempat meminta dan bergantung hanyalah kepada Allah. Nah, di sini silahkan diskusikan lagi pertanyaan Ibu. Silahkan dicatat pertanyaannya. Oke, catat pertanyaannya. Menurut kalian, mengapa kita harus meminta maaf atau ampun kepada Allah dan kepada teman kita setelah kita berbuat salah? Oke, silakan diskusikan. Nanti dipresentasikan, maju 1 orang ke depan. Ayo, maju ke depan. Kelompok berapa? Ayo dia, nggak apa-apa. Masalah salah benar, nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Ayo dia, silakan maju. Ya, kelompok dia dulu Haris, nanti gantian. Ya. Apa? Menurut kalian, mengapa kita harus minta maaf kepada Allah dan kepada teman kita jika kita berbuat salah? Ayo, bacakan dengan rekan yang lain. Karena tidak boleh menyimpan rasa dendam di dalam hati dan meminta ampunannya kepada Allah. Oke, kita tidak boleh menyimpan rasa dendam di dalam hati dan hanya meminta ampun kepada. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok dia. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, terakhir. Zidan, mengapa kita harus meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada teman?
karena kita tidak boleh menyimpan rasa dendam dalam hati, karena kita harus meminta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun segala kesalahan kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ayo atur lagi tempat duduknya. Masih semangat? Coba ibu akan tes kalian untuk fokus atau tidak. Jika ibu bilang jeruk, kalian duduk. Jika bilang apel, kalian berdiri. Apel, jeruk, apel, jeruk, jeruk, apel, apel, jeruk. Oke, kita konsentrasi semua, tepuk tangan. Oke. Nah, di sini ibu akan memberikan arti dan pengertian dari Asmaul Husna yang kita pelajari, tetapi kalian yang akan mencari mana yang sesuai dengan Asmaul Husna tersebut, ya. Nanti tunjuk tangan ya. Siapa yang mau coba angkat tangannya? Oke, nggak apa-apa, angkat tangannya. Anggun, boleh Gun, maju Gun. Maju ke depan, Anggun. Ibu kasih yang pengertiannya. Apa ini? Maha Pemaaf. Coba, yang Maha Pemaaf yang mana? Al-Samad, Al-Ghafar, Al-Afu atau Al-Wahid? Oke, ya. Kemudian yang terakhir, Maha Pengampun. Oke, mau semua, nopal aja. Oke. Oke, benar? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Al-Samad itu maha dibutuhkan, Al-Ghafar maha pengampun, Al-Afu maha pemaaf, dan Al-Wahid maha tunggal. Oke, ini ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan. Silahkan oper ke belakang. Ayo. Akan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Tulis nama lengkap ya, namanya lengkap ya. Ayo. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan simpulkan mengenai materi yang akan yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, kita mempelajari 4 Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik, nama-nama Allah berjumlah 99. Tetapi yang kita bahas hanya 4. Yang pertama Al-Samad, artinya maha membutuhkan. Kemudian Al-Ghafar, artinya maha pengampun. Kemudian Al-Afu, maha pemaaf. Dan Al-Wahid, maha tunggal. Sampai di sini kalian paham? Oke, karena kalian paham semua, untuk tugas selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian buatkan kaligrafi. Pilih salah satu mengenai Al-Samad, Al-Ghafar, Al-Afu atau Al-Wahid, ya. Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui bahwa Allah maha pengampun dan maha pemaaf? Hati kalian gimana? Senang ya, kita mempunyai Tuhan yang maha pengampun, maha pemaaf. Iya, coba saja kalau Allah tidak maha pengampun dan tidak maha pemaaf, bagaimana dengan dosa-dosa kita di dunia ini ya? Kalau kita sedang berbuat salah, sudah melakukan kesalahan, kita harus memohon ampun kepada Allah. Iya, coba kita baca Astaghfirullahaladzim. Ya, kita memohon ampun kepada Allah. Ikutin Ibu ya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku hari ini. Hari yang kemarin, dan yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.